kita tidak menginput, bisa jadi tidak kita input harian, ya cukup waktu-waktu tertentu yang kita sepakati bahwa misalnya minggu ini saya mau menghasilkan ini Pak, atau dalam bulan ini yang mau saya hasilkan. Itu yang disepakati dengan atasan. Kemudian dalam pengukuran kinerja ini kita pimpinan juga akan memberikan feedback. Jadi manajemen kinerja ini adalah manajemen untuk development pegawai sebenarnya. Bukan untuk mencari mana pegawai yang nanti kita hukum atau mana pegawai yang nanti kita kasih penghargaan. Belum sampai di situ. Jadi, itu ya. ini yang berbeda ya. Jadi tinjauan kemajuan kinerja dari feedback itulah yang nanti akan kita lakukan secara periodik. Baru nanti kita lakukan penilaian. Penilaian itu nanti akan ada pemeringkatan yang tadi disampaikan oleh Pak Karo, akan masuk ke dalam kotak-kotak talent itu. Nah, dari situ kemudian nanti kita akan memberikan penghargaan atau sanksi. Jadi inilah alur dari manajemen kinerja. Kalau dulu kita lompat, dulu kita dari perencanaan langsung kita nilai. Jadi sepanjang tahun berjalan itu rasanya kita nggak ketemu lagi tuh dengan SKP itu. Tapi besok tidak demikian. Secara periodik nanti akan kami lihat bagaimana implementasinya juga di lapangan. Tadi ini sudah dijelaskan kemanfaatannya. Ini pun tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu itu basisnya adalah aktivitas, saya contohkan seperti ini. Ini SKP yang contoh yang ada sekarang seperti ini. Ya. Di sini kalau kita lihat, misalnya menyiapkan usul persetujuan teknis kenaikan pangkat. Ini memang aktivitas nih, menyiapkan usul gitu. Targetnya 500 nota persetujuan ini. Atau naskah persetujuan ini. Nah, pertanyaan kami di sini, bagaimana pegawai ini, Pak Lukito ini, bersama pejabat penilainya Bu Bintarti ini, tahu bahwa di tahun 2014 ini akan ada 500 pegawai yang akan diusulkan untuk kenaikan pangkat. Sementara kita tahu sendiri, dinamika pegawai yang mutasi ke dalam maupun mutasi keluar, ataupun misalnya ada pegawai yang terkena hukuman disiplin sehingga tidak memenuhi syarat, atau pegawai ada yang meninggal sehingga yang tadinya naik pangkat jadi nggak jadi naik pangkat, itu kondisi-kondisi itu bisa saja terjadi. Sehingga target ini menjadi tidak tercapai gitu. Tapi target tidak tercapai ini bukan di dalam kontrol Pak Lukito ini sebenarnya dan Bu Bintarti. Ya, artinya apa? Inilah yang mau kita perbaiki. Ya. Kemudian yang kedua, menyiapkan surat pengantar pengembalian usul yang BTL dan tidak memenuhi syarat periode April dan Oktober. Jumlahnya 2 surat. Berarti menurut bayangan kami, Pak Lukito dan Bu Bintarti ini di tahun 2014, di awal tahun 2014, itu sudah memperkirakan bahwa nanti akan ada dua pengembalian usul. Surat pengantar pengembalian usul. Artinya akan ada 2 usulan yang BTL dan tidak memenuhi syarat. Pertanyaannya, dari mana bisa diperkirakan ada 2 yang akan BTL ini? Dan bagaimana kalau memang tidak ada yang BTL? Bukankah lebih baik kalau nggak ada yang BTL gitu? Bukankah lebih baik kalau semuanya memenuhi syarat? Nah, inilah yang mau kita perbaiki. Ya, jadi kita perbaikinya bagaimana? Kita menggunakan bahasa hasil. Ya. Jadi dengan bahasa hasil kita akan memperbaiki apa yang tadi kita kekurangan-kekurangan yang ada di sini, sehingga nanti tidak lagi menyiapkan usul persetujuan teknis, tapi
bagaimana usul persetujuan teknis itu? Misalnya persetujuan teknis kenaikan pangkat ya disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu. Dan itu akan mensimplifikasi 3 aktivitas ini. Pertama, kalau usulnya akurat, pasti sebelumnya dikumpulkan dan disusun data per pegawai dulu, dianalisis, kemudian diverifikasi. Proses itu pasti sudah dilakukan. Ya. Kemudian akurat itu ya berarti kita mencegah pengembalian. Karena apa? Proses verifikasinya sudah dilakukan dengan benar. Tidak mungkin atau peluang kesalahan yang menyebabkan pengembalian dokumen usulan itu akan semakin kecil kalau kita akurat dari awal. Kemudian tepat waktu. Kalau tepat waktu, pasti nggak BTL atau nggak memenuhi syarat. Misalnya sudah sangat terlambat gitu. Udah lewat periodenya, yang harusnya April, disampaikannya Mei misalnya. Tentunya tidak memenuhi syarat lagi itu. Nanti memenuhi syaratnya untuk yang Oktober misalnya. Jadi kita mensimplifikasi dari yang sebelumnya kita tulis aktivitas bisa banyak sekali, ini belum ada verifikasi nih ya di sini ya. Belum ada verifikasi, belum ada validasi, ya. Dari semua aktivitas-aktivitas itu kita simplifikasi menjadi satu hasil kerja yang diharapkan. Apa itu? Usul persetujuan teknis kenaikan pangkat disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu. 1, merepresentasikan semua aktivitas. Itu yang kami maksud dengan transformasi ini. Jadi kalau Bapak Ibu, misalnya pejabat fungsional, ada butir kegiatan, yang dituliskan nanti bukan butir kegiatannya, tapi apa hasil akhir dari butir kegiatan itu. Nah, dan tentunya ini nanti melalui dialog kinerja dengan para pimpinan, tujuannya apa? Supaya tahu apa ekspektasi dari pimpinan. Ya, karena ini sangat membantu nanti dalam merumuskan indikator kinerja individu ini atau ukuran keberhasilan. Ini yang belum ada di SKP yang sebelumnya. Gitu. Sehingga apa? Untuk penilaian reformasi birokrasi, ya, kami meminta setiap individu juga harus memiliki PK gitu. Karena dengan SKP yang lama belum ada indikatornya. 1. Kedua, belum terlihat cascading-nya. Gitu. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah memiliki perjanjian kinerja di level individu, maka nanti akan sangat memudahkan dalam menyusun SK. Ya. Harapannya memang nanti PK individu itu level PK itu levelnya hanya di unit kerja. Kita kembalikan lagi ke marwahnya. Perjanjian kinerja itu adanya di level unit kerja. Di individu namanya adalah SKP. Itu Bapak Ibu bedanya ya, dari yang lama dengan yang baru. Jadi kita tidak lagi berbasis aktivitas, tidak lagi berbasis kegiatan tugas jabatan, atau tidak lagi yang kita tulis adalah butir kegiatan. Terus di mana letak dari kegiatan tugas jabatan, butir kegiatan dalam penyusunan SKP? Jadi kegiatan tugas jabatan atau uraian jabatan berikut butir kegiatan itu adalah konsideran. Ini hanya untuk membedakan mana kinerja utama dan mana kinerja tambahan. Jadi sepanjang rencana kinerja pejabat itu terkait dengan tugas jabatannya, atau kalau di butir kegiatan, maka rencana kinerja itu masuk kategori kinerja utama. Tapi kalau tidak terkait dengan tugas jabatannya, tidak terkait dengan butir kegiatan kalau JF, itu digolongkan ke kinerja tambahan. Jadi walaupun satu peran atau satu tugas diberikannya itu di tahun berjalan setelah SKP ditetapkan, maka tetap yang dicek ini termasuk tugas dalam tugas jabatan nggak? Kalau termasuk, masukkan itu ke kinerja utama.
Kalau tidak terkait, masukkan ke kinerja tambahan. Sehingga ke depan, SKP itu adalah sifatnya open dokumen. Ya. Open to review, open to develop. Tidak disusun sekali setahun, tapi dalam bulan berjalan, dalam tahun berjalan, itu masih bisa ditambahkan sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Gitu. Jadi jangan khawatir ya dengan implementasi ini yang di bulan Juli ini, kemudian Bapak Ibu kebingungan, kemudian ada ketakutan. Menurut kami disusun dulu, yang penting disepakati. Kalau itu di bulan berjalan, di tahun berjalan mau diimprove, silahkan. Yang penting proses cascading-nya sudah terlihat dulu. Gitu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah menyusun SKP di periode pertama kemarin itu dengan target waktu sampai di Desember, nanti tolong disesuaikan lagi targetnya. Sehingga di bulan Juli ini Bapak Ibu nanti akan melakukan penilaian periode pertama ini, Januari-Juni. Hasilnya disimpan, nanti akan dibuka dan diintegrasikan di periode kedua, maksimal di Februari 2022. Sehingga di tahun 2022 kita mempunyai satu nilai SKP untuk 2021. Di sini. Nah, tata caranya ini ada di SMNK nomor 3 tahun 2021. Tapi kami nggak menjelaskan ini dulu ya. Yang kami jelaskan ini lebih ke bagaimana kita menyusun SKP yang di periode keduanya ini. Jadi untuk periode pertama silahkan disesuaikan dulu untuk targetnya, ya bukan 12 bulan lagi, tapi target 6 bulan. Kalau ada yang tidak bisa dimasukkan dalam periode pertama, pindahkan ke periode kedua. Tapi tentunya dengan bahasa hasil dan cek ini berkontribusi ke kinerja atasan yang mana. Itu kemudian